Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kabar Mbak, silakan duduk. Makasih. Oke baik. Mbak ini yang 2 hari lalu mengkonfirmasi ingin ketemu saya ya. Ya betul. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Anabel Anastasia. Saya berasal dari Riau. Untuk kesibukannya Mbak Anabel apa ya? Kebetulan saya mahasiswi dari UIN Purwokerto. Oh baik, mahasiswi di UIN Purwokerto. Perkenalkan juga, saya Yulante Kapartiwi. Saya juga alumni dari UIN Purwokerto. Saya berasal dari Cilacap. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi konseling, dalam proses konseling itu ada beberapa kontrak yang harus kita sepakati. Apakah Mbak Anabel bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, yang pertama itu dalam sesi konseling ini kurang lebih kita membutuhkan waktu 10-15 menit lah. Oke, terus yang kedua itu Mbak Anabel nggak usah khawatir karena data-data yang Mbak Anabel berikan itu udah kita jamin kerahasiaannya. Lalu yang ketiga itu Mbak Anabel tahu nggak sih konselor itu apa? Belum, boleh dijelaskan? Oh baik, konselor itu fasilitator yang membantu klien di sini itu Mbak Anabel dalam memecahkan sebuah persoalan atau masalah yang sedang dihadapi. Jadi lebih singkatnya itu di sini saya membantu Mbak Anabel mencari jalan keluar dari permasalahan, bukan saya yang menyelesaikan masalah tersebut. Bisa dipahami? Ya, saya bisa. Baik. Lalu dalam konseling itu kalau misal kita dalam pertemuan pertama belum menemukan jalan keluar dari permasalahan, akan diadakan konseling berikutnya atau sesi kedua. Apakah Mbak Anabel bersedia? Ya, saya bisa. Kalau berceritakan nih, apa sih masalah yang sedang Mbak Anabel alami? Jadi gini ya Kak, saya tuh kan orang Riau, terus kuliahnya di Purwokerto. Baik ya. Bahasa saya kan Melayu mayoritasnya, tapi di Purwokerto mayoritas bahasanya tuh bahasa Jawa Ngapak. Sedangkan saya tidak tahu arti bahasa Jawa Ngapak. Baik, jadi tuh bahasa Mbak Anabel sehari-hari karena asli Riau ya, di sana itu Melayu ya. Ya, Terus kayak di Pinipin. oke, di Pinipin. Iya. Lalu untuk bahasa sehari-hari di kampus itu mayoritasnya pakai bahasa Jawa tapi ngapak. Iya. Nah, Mbak Anabel di sini itu nggak paham gitu ya apa bahasa ngapak itu. Iya, kadang tanya sama teman artinya apa gitu. Baik gitu. Berarti teman satu kelas itu mayoritas orang ngapak semua. Iya, mayoritasnya. Ada sih beberapa yang orang Jakarta juga. Begitu. Lalu untuk keseharian gitu, Mbak Anabel dengan teman komunikasinya menggunakan bahasa apa ya? Bahasa Indonesia. Oh baik, bahasa Indonesia. Untuk budaya Melayu di tempat Mbak Anabel itu seperti apa, bisa diceritakan? Kurang lebihnya bahasanya seperti di Upin Ipin. Oh, seperti di Pinipin yang di TV itu. Iya. Seperti apa ya Mbak? Ya, seperti jumlah main, takna lah, seperti itu. Oh, persis ya kayak yang di Pinipin. Iya. Lalu untuk kehidupan sehari-hari orangnya itu seperti apa ya Mbak? Mayoritas orang Melayu itu ya kalau di Riau tuh lemah lembut. Makanya pas saya datang ke Purwokerto untuk pertama kalinya, saya tuh heran, 2 orang kok rame banget kayak satu RT gitu ya. Soalnya kayak ngomongnya keras,
logatnya kayak marah tapi lucu gitu. Nah, aku bingung di situ. Oh baik, aku sendiri juga orang Cilacap ya Mbak. Jadi ya emang kayak gitu sih. Teruntuk suku Jawa, tepatnya di Cilacap ngapak gitu ya. Emang kayak gitu sih kan, kayak slogan kita tuh orang ngapak orang kepena gitu ya. Nah di sini tuh ciri khas orang-orang Cilacap sendiri tuh emang cara gaya bicaranya itu suaranya lantang, dimana kayak satu orang dua orang itu tuh emang kayak satu RT kayak gitu, rame banget kayak gitu. Jadi emang wajar sih kalau misal pendatang yang pertama kali tinggal di Jawa, tepatnya di Pernapakan gitu kan, kayak wilayah Barling Mas Cakep gitu, pasti ya awal-awalnya kayak sok mereka ngomong apa, terus padahal kayak mereka ngomong biasa, cuma orang-orang yang pendatang itu ngiranya mereka tuh kayak lagi marah-marah. Apakah seperti itu? Iya, persis. Iya, betul banget, Kak. Karena di Riau, khususnya suku Melayu, orangnya itu ramah-ramah. Terus terbuka kepada pendatang, welcome gitulah ya. Seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Intinya, budaya Melayu di Riau sama dengan budaya di Sumatera, Malaysia, dan Singapura. Karena kita tetanggaan gitu, Kak. Terus ya, Kak, makanannya juga beda. Bedanya di mana? Kalau di Jawa, Purwokerto identiknya lebih ke pedas sama asin. Sedangkan kalau di Riau identik lebih ke pedas, manis sama asem. Oh begitu, beda ya. Iya, beda. Baik. Mbak Anabel sendiri kan di sini sebagai pendatang, perantau baru gitu ya. Jadi Mbak Anabel tuh mau nggak mau emang harus beradaptasi, karena dengan Mbak Anabel beradaptasi mungkin Mbak Anabel tuh kayak bisa hidup lebih tenang, lebih aman kayak gitu, lebih nyaman juga tentunya. Karena Mbak Anabel sendiri kan nggak tahu tuh kayak teman-teman Mbak Anabel, khususnya orang-orang apa gitu kan, mereka ngomongin apa. Terus Mbak Anabel juga di sini kan pendatang, terus nggak tahu kan budaya-budaya yang ada di khususnya Purwokerto ini. Iya, betul. Baik, ada nggak sih saran-saran dari Mbak Anabel yang mungkin udah Mbak Anabel lakukan tapi belum maksimal? Yang udah aku lakuin cuman belum maksimal itu salah satunya mengikuti berbagai organisasi. Yang kedua, menambah relasi, karena di UIN kan mahasiswanya itu dari Sabang sampai Merauke. Aku tuh pengen belajar budaya terus bahasa mereka juga, seperti itu, Kak. Baik, oke. Lakukan Mbak Anabel itu udah cukup lumayan ya. Tetapi di sini Mbak Anabel juga harus lebih giat lah ya, lebih giat dalam berinteraksi. Interaksi di sini tuh tidak hanya dalam lingkup kampus saja Mbak, tetapi bisa di lingkup luar juga. Mungkin itu. Lalu apakah setelah berkonsultasi nih Mbak Anabel sudah menemukan solusi atau ada unek-unek lain atau permasalahan lain yang ingin disampaikan? Ya, saya sudah dapat solusi. Yang pertama, saya lebih meyakinkan diri saya bahwa saya harus beradaptasi. Yang kedua, saya lebih produktif untuk bersosialisasi atau berinteraksi. Seperti itu. Baik. Mungkin pertemuan kita cukupkan ya, karena di sini Mbak Anabel sudah menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi, yakni beradaptasi ya, dimana Mbak Anabel itu dari Riau, suku Melayu, yang tinggal karena tuntutan pendidikan di Purwokerto dengan notaben suku Jawanya ngapak. Jadi mau nggak mau sebagai orang Melayu atau pendatang baru, perantauan baru gitu ya, yang di Purwokerto gitu kan, notabene orang baru gitu kan,
mau nggak mau harus beradaptasi. Jadi mungkin itu yang perlu Mbak Nabil lakukan, kayak beradaptasi, terus lebih produktif dalam berinteraksi kayak gitu kan, terus sering mengikuti organisasi-organisasi, karena kan di UIN juga mahasiswanya itu dari Sabang sampai Merauke. Ya baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih.